Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah, semoga terus lancar ya sampai hari terakhir, insya Allah. Oke teman-teman pemirsa semuanya, sekarang kali ini saya dalam perjalanan pulang ke Madura dari Jakarta. Sekarang ini posisi lagi di Jakarta, dan sekalian untuk ziarah touring Wali Songo. Ini saya berkendaraan sepeda motor sendiri dari Madura ke Bogor awalnya, dan pulang saya start dari Tangerang. Ini dalam perjalanan menuju ke Mangga 2 Square karena ada acara bakti sosial ya di sana, sekaligus buka bersama. Setelah dari Mangga 2 Square, saya lanjut perjalanan pulang malam menuju ke Cirebon untuk menuju ke Sunan Gunung Jati. Nah, dari Tangerang menuju Sunan Gunung Jati ini ditempuh dengan jarak sekitar kurang lebih 263 kilo atau ya 6 jaman lebih lah ya, kurang lebih. Ini saya memilih perjalanan malam karena awalnya saya niat agar tidak mengganggu puasa saya di siang hari. Tapi ternyata banyak kabar di sini Pantura di Cirebon ini rawan banget ya kalau malam ya. Ya bismillah lah, insya Allah nggak ada apa-apa karena niat saya bener. Di perbatasan Kerawang Cikampek saya sempat mengalami gangguan oleh geng motor, tapi insya Allah alhamdulillah nggak ada apa-apa ya, karena saya berlaku sopan ke mereka. Ya mereka sangat mengganggu banget jalannya, mereka urak-urakan jalan, ada yang mabuk, sepertinya ada yang mabuk ya, karena mereka sedikit marah-marah di jalan. Tapi dengan izin Allah alhamdulillah nggak ada apa-apa. Oke, kita lanjut terus ke Cirebon. Di sini saya sempat sahur di daerah sebelum masuk Cirebon ya, lupa saya namanya ya. Nah, ini sekarang kita sudah ada di kawasan makam Sunan Gunung Jati. Kalau ada yang bertanya kenapa kok Sunan Gunung Jati namanya ya, karena di sini terdapat hutan dan gunung jati. Ini kebetulan lokasinya ada di bukit ya, persis dekat di atas bukit sebelahnya itu ada bukit pergunungan jati, gunung pohon-pohon jati. Ini saya baru pertama kali ke sini, jadi saya masih belum tahu ada apa aja di sini. Sunan Gunung Jati ini menyebarkan Islam di daerah Cirebon, Jawa Barat dan sekitarnya. Dan kabarnya juga masih ada keturunan dari Prabu Siliwangi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang saya lagi ada di Cirebon, tepatnya di makam Sunan Gunung Jati. Ini pertama kali saya kesini, kan kebetulan juga naik motor. Jadi saya ini solo riding, solo touring ziarah Wali Songo. Insya Allah Wali Songo ya. Kenapa kok startnya dari Gunung Jati? Saya kan dari Madura, tapi kok startnya di Gunung Jati? Kenapa nggak dari Sunan Ampel? Karena sebenarnya saya ini motoran udah 2 minggu yang lalu ke Jakarta ya, ke Bogor ya, motoran sendirian. Jadi pulangnya saya memang sempetin, saya niatin persis pas bulan puasa saya niatin untuk ke Wali Songo. Jadi alhamdulillah ini pertama kali saya nyampe ke Sunan Gunung Jati. Yuk kita lihat apa aja yang ada di suasana makam Sunan Gunung Jati ini. Seperti biasa di komplek pemakaman peziarahan, di sini banyak sekali makam-makam, mungkin makam keluarga atau keturunan dari beliau.
Ternyata di sini ada banyak benda-benda peninggalan Sunan Gunung Jati masih tersimpan rapi seperti museum. Nah, selesai dari Sunan Gunung Jati, saya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Semarang, tepatnya ke Sunan Kalijogo di Demak. Perjalanan ini memakan waktu tempuh ke Demak sekitar kurang lebih 6 jam ya, alias 275 kilometeran, alias lebih jauh lagi daripada dari Tangerang ke Cirebon. Nah, di sini saya melewati Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang. Dan di Kendal saya bermalam di Masjid Agung Kendal karena luar biasa lelah perjalanan saya ya. Motoran sendiri, tidak ada yang gantian, tidak ada yang jaga barang. Ya benar, kita harus butuh istirahat. Alhamdulillah kita boleh numpang mandi di Kendal dan tidur. Di sini ada banyak sekali beberapa kejadian kecelakaan ya. Ini tepatnya di daerah Semarang menuju ke Demak. Jadi buat teman-teman yang mudik nanti Lebaran di Pantura atau yang mau mengikuti jejak saya solo riding, harap hati-hati ya. Gak usah terlalu ngebut, hati-hati di jalan. Keluarga menunggu di rumah. Oke, sekarang kita udah nyampe di perbatasan Demak. Ini adalah Tugu Gapura Demak. Nah, dari gerbang selamat datang Kota Demak, kita nggak langsung ke Sunan Kalijogo, tapi kita ke Masjid Agung Demak dulu ya. Habis itu baru kita langsung ke makam. Setelah dari Masjid Agung Demak, kita langsung menuju ke makam. Kurang lebih jaraknya ya sekitar 3 kiloan ya, kurang lebih. Jadi nggak sampai 10 menit. Di sini saya kebingungan mencari lokasi makamnya karena minim sekali petunjuk ya. Akhirnya ada rambu-rambu yang tepat untuk menuju ke jalan masuknya. Dan ini dia gang akses untuk masuk menuju ke parkiran. Untuk parkir di sini rata-rata murah ya, cuma 2.000 saja. Tidak ada retribusi untuk masuk ke makam. Di sini saya masih bingung mencari tempat parkir. Ternyata tempat parkirnya dikelola warga lokal ya, atau parkir ofisial. Bisa saya kurang tahu di mana ya. Yang jelas saya hanya ngikutin dari GPS saja. Akhirnya saya menemukan tempat yang agak lebar, yaitu di depan sini. Langsung belok kanan. Ini dia pemandangan makam Sunan Kalijogo dari atas drone.
Sekarang saya sudah ada di makam Sunan Kalijaga. Nah, saya juga baru pertama kali nih ke sini. Saya masih lihat-lihat dulu suasana yang ada di makam ini. Jadi kemarin kita sudah ada di makam Sunan Gunung Jati. Sekarang kita lanjut ke Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo ini yang biasanya paling dikenal ya. Ini tamu harus lapor dulu ke sini. Dari Madura, Pak. Madura. Iya. Sendirian. Tapi dari Tangerang berangkatnya kemarin. Langsung sini. Mari, Pak. Nah, jadi tamu harus lapor dulu. Saya nggak lapor. Langsung nyelonong aja, jadi dia dipanggil. Harus lapor dulu ya. Nah, ini Sunan Kalijaga nih dikenal ya. Mengajarkan Islami dari wayang kulit, dari gamelan. Jadi untuk bisa masuk kultur orang Nusantara dulu yang masih Hindu ya. Orang Jawa dulu yang masih Hindu ya. Jadi beliau, mana ya makamnya ya? Oh itu ternyata tuh. Jadi beliau mengajarkan nilai-nilai Islami, dakwah dengan cara Sunan Kalijogo ini dulu lebih dikenal sebagai mudah masuk Robin Hood ya, Robin Hoodnya Jawa, Indonesia. Dulu namanya masih berjuluk Lokajaya. Jadi beliau merampok atau mengambil harta orang kaya di kerajaan dulu untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Dan itu bertentangan dengan ajaran Islam yang akhirnya sesuai dengan cerita ya. Akhirnya berguru ke Sunan Bonang. Wallahu a'lam. Setelah berguru ke Sunan Bonang, akhirnya beliau disuruh berhenti melakukan kebiasaannya, yaitu menjadi Robin Hood. Akhirnya beliau bertapa. Kenapa ada nama Sunan Kalijogo? Kalijogo artinya menjaga kali. Ada dua versi cerita yang saya tangkap ya. Yang pertama, yang biasa muncul di TV-TV itu Kalijogo menjaga sungai. Jadi sama Sunan Bonang, Sunan Kalijogo ini disuruh bertapa di sungai, menjaga kali. Hingga dites untuk nunggu Sunan Bonang kembali bertahun-tahun. Itu satu versi cerita. Ada versi cerita lain dari orang-orang yang biasa-biasa tarekat itu, katanya Kalijogo itu dalam artian menjaga sholat 5 waktu, menjaga nilai-nilai keislaman. Nah, jadi kan beliau dulu sebelum mengenal Islam mungkin, walau alam saya kurang mengerti ya ceritanya ya. Saya hanya baca sedikit sejarahnya, yaitu Kalijogo tuh punya arti menjaga nilai-nilai Islam. Nah, itu banyak versi, banyak cerita, saya kurang ngerti yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Suasana di dalam Masjid Sunan Kalijogo, bukan Masjid Demak ya, tapi di masjid di pesiarahannya ya. Oh, gak kerasa nih pemirsa, saya ketidur hampir 1 jam karena udah lelah banget nih badan. Sekarang saya mau lanjut ke Sunan Kudus. Ya, ini saya baru pamit, saya baru balik nih dari Sunan Kalijogo. Saya sekarang mau menuju ke Sunan Kudus. Sorry, saya capek banget. Jadi kalau kata-kata saya terbata-bata nggak nyambung karena memang saya nyetir dari Tangerang Pule langsung ke Madura. Oke, lanjut ke Sunan Kudus. Dalam perjalanan menuju Sunan Kudus, kita menempuh jarak kurang lebih 19 kilo dari kota Demak, atau ditempuh sekitar 38 menit ya untuk waktu tempuhnya. Jalanan lumayan oke, halus, tapi di sini motor saya udah mulai rontak, udah mulai banyak yang copot-copot bautnya. Setir udah mulai turun. Dan ini adalah gerbang Kudus Kota Kretek, yaitu perbatasan antara Demak dan Kabupaten Kudus. Itu dibatasi dengan sungai besar. Dan kita disambut oleh gapura
Kudus Kota Kretek. Sesampai di Kudus Kota, saya kebingungan mencari makam dan masjid Sunan Kudus. Pertama-tama saya mencari Gapura Kudus tuh ya, yang terkenal tuh ya, Gapura Masjid Kudus. Saya pikir jauh dari lokasi makam Sunan, ternyata dekat. Ini dia lokasi Menara Kudus. Ternyata makam Sunan Kudus di belakangnya Masjid Agung. Selama saya di area makam Sunan Kudus, saya benar-benar wow. Saya berasa seperti kembali ke zaman Jawa dulu nih. Banyak banget tumpukan batu bata merah, seperti candi-candi gitu loh. Dan di dalam masjidnya pun ada seperti candinya. Itu mungkin ini gerbang ya, menuju masjidnya dulu ya. Walau a'lam. Ini adalah area makam Sunan Kudus. Jadi persis di belakang masjidnya. Barang sing dilakoni lan sing diucapake manusa yen hasil waris tinimbang wong apa sih ya Allah ya Allah kita manusia Arabia sak temene wong iya Allah di kau itu masuk oh ya Dan ini adalah makam Sunan Kudus. Setelah selesai dari makam Sunan Kudus, saya terus melanjutkan perjalanan menuju ke makam Sunan Muria Kudus, yaitu tepatnya di Gunung Muria Kudus. Jarak tempuh sekitar kurang lebih ya 38 menit ya, setengah jaman ya, 19 kiloan ya, kurang lebih. Dan ini jalannya setelah kota kita menuju ke pegunungan. Dan ini setelah nanjak banget, saya putus asa. Jalannya super nanjak, bener kata teman saya dari Madura yang pernah kesini naik travel, hati-hati. Di sini keadaan kesehatan saya sudah mulai menurun, udah mulai pilek karena kecapekan.
kemudian motor overload, mata udah mulai lelah, jadi saya kurang agak fokus nih nyetir tanjakan seperti ini. Buat teman-teman yang mau kesini harap hati-hati jika motoran, karena memang nanjak banget dan sempit. Ini karena beban saya overload di belakang, jadinya ban depan gripnya agak berkurang ya, dan harus benar-benar ekstra hati-hati. Salah dikit jatuh beneran. Di sini saya nggak bisa ngambil drone karena udah malam dan ini area pegunungan. Saya nggak tahu mana ada yang obstacle mana yang akan mengganggu penerbangan. Saya nggak tahu, jadi saya putuskan di sini saya nggak mengambil drone. Wah, sayang banget ya. Padahal bagus banget sini. Dan ini dia tikungan patah L. Bener-bener wah luar biasa. Butuh skill nih nyetir di sini. Kelihatannya gak nanjak banget, tapi nanjak banget sebenarnya pemirsa. Nanjak banget ini beneran. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Saya berhenti karena ragu saya lanjut atau enggak. Coba lihat ke depan. Jalanannya sempit dan nanjak serta sepi banget. Gak ada orang pun yang lewat, 1-2 aja yang lewat. Saya pikir ini saya mungkin salah jalan ya. Kok peziarahan Sunan sepi banget, tapi jalannya betul yang ditunjukin GPS di HP. Hingga pada akhirnya saya berpikir untuk udah deh kapan-kapan aja balik lagi nih. Naik motor bebek atau apa yang jelas. Gak seperti ini kondisinya, saya sudah benar-benar gak fit. Nah, bagaimana kelanjutannya saya akan bagi di part 2. Jangan lupa tonton ya, saya bisa lanjut atau enggak nih. Oke? Sampai jumpa di video part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.